Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridisyana Putri, NIM terakhir 273. Saya akan menjelaskan observasi saya di perusahaan jasa PT Pos Indonesia. Yang pertama, visi, misi, tujuan, dan persyaratan utama. Misinya yaitu bertindak secara efektif untuk mencapai kinerja yang terbaik. Visinya yaitu menjadi operator pos, kurir logistik, dan penyedia jasa keuangan yang paling kompetitif. Tujuannya untuk membangun negara yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Persyaratan utamanya yang pertama memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, yang kedua memberikan pelayanan prima, yang ketiga mengoperasikan proses bisnis secara efisien, yang keempat membangun solusi teknologi informasi prima dan human capital yang handal, dan yang terakhir memperkuat sistem pengendalian internal. Bab selanjutnya yaitu bauran pemasaran dan relationship marketing. Pada bab ini terdapat produk. Yang pertama, produknya itu Pos Instan Plus, Pos Instan, Pos Express, Pos Kilat Khusus, IMS, Pos Ekspor, e-paket, Postpay, bisnis syariah, wesel dalam negeri, dan wesel luar negeri. Dalam harga, penentuan harga setiap pelayanan yang ada di kantor pos itu berbeda di setiap daerah, serta tergantung tujuan pengirim dan berat paket yang akan dikirimkan. Untuk promosinya dilakukan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube, atau banner, website, dan resmi di Pos Indonesia. Untuk tempat, kantor Pos Indonesia berpusat di Gedung Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda nomor 30 Bandung. Sedangkan tempat kami melakukan observasinya tuh di kantor Pos Karanganyar. Selanjutnya itu layanan pelanggan, ada domestik dan logistik. Domestik sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Pos Someday, Pos Next Day, Pos Reguler, Pos Jumbo, dan Pos Ekonomi. Untuk pos logistik terdapat warehouse, freight forwarding. Freight forwarding sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama international air freight, international ocean freight, custom clearance, project logistik. Dan di dalam project logistik terdapat 2 bagian, yaitu layanan prioritas seperti IMS, pos ekspor, paket pos cepat internasional, pos registered internasional, e-paket. Yang kedua yaitu layanan standar, itu pos udara internasional, paket pos bisa internasional. Bagian selanjutnya dari freight forwarding yaitu inovasi sistem keuangan seperti aplikasi Pos Aja, CDS atau Custom Declaration System, dan PAN atau Post Order Number. Yang terakhir adalah jasa keuangan atau giro pos, bisnis syariah, dan kemitraan bank. Bab selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan demografi. Aspek demografis dan keterkaitannya dengan dunia usaha mencakup seluruh perkembangan karakteristik demografi penduduk Indonesia, pola gaya hidup masyarakat kota, persepsi konsumen, pola pembelian konsumen Indonesia. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. PT Pos Indonesia memberikan perhatian khusus pada kecenderungan utama dalam pendapatan pola pengeluaran konsumen yang ada di Indonesia. Selanjutnya lingkungan budaya yang ada seperti amanah, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya lingkungan teknologi. Pada PT Pos Indonesia sudah menggunakan layanan yang berbasis aplikasi, contohnya seperti Postpay dan Pos Aja. Ada lingkungan alam. PT Pos Indonesia memberikan pelayanan yang baik, yakni dengan bersikap ramah dan sopan terhadap semua customer yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Bab yang keempat, strategi penentuan harga jasa. Metode penetapan harga yaitu dengan menggunakan metode price-tag, yaitu bertujuan untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa eksekutif dengan memberikan tarif ongkos kirim yang lebih murah dibandingkan dengan tarif ongkos ekspedisi yang lain. Dan pada PT Pos Indonesia ini memiliki 3 tarif layanan unggulan yang dapat memenuhi kepuasan konsumen karena harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan ekspedisi yang lain.
Bab yang kelima yaitu strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Pada PT Pos Indonesia mempunyai slogan yaitu "Untuk Anda, Kami Ada". Dan slogan tersebut digunakan untuk menambah dan menjadikan kesan yang dalam mengutamakan pelayanan untuk pelanggan sekaligus dengan meningkatkan citra dari perusahaan jasa tersebut dalam memasarkan pelayanan jasanya. Bab keenam yaitu siapa pelanggan pada perusahaan. Dari observasi yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa pelanggan yang datang pada PT Pos Indonesia dimulai dari usia remaja hingga usia dewasa seperti kalangan mahasiswa, pekerja, guru, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan jasa pengiriman barang. Bab ketujuh yaitu nilai yang diterima pada konsumen. Nilai yang dapat diterima pelanggan pada PT Kantor Pos Indonesia yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang atau paket atau transaksi lainnya. Pelanggan juga akan mendapatkan hadiah jika ada suatu event tertentu dengan cara diundi atau undian, dan adanya promosi yang ditawarkan melalui media sosial atau dilakukan dengan berbicara secara face to face kepada pelanggan. Bab terakhir yaitu kepuasan customer atau pelanggan atau konsumen. Pada kantor pos atau PT Pos Indonesia akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat sekitar yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia dan akan mempermudah mereka dalam melakukan pengiriman barang atau transaksi lainnya, sehingga pelanggan juga akan merasakan adanya kepuasan pada pelayanan di kantor pos dan juga akan penggunaan jasa secara berulang. Dan itulah pemaparan tentang observasi saya di PT Pos Indonesia yang berada di Karanganyar. Kurang lebihnya mohon maaf. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.